Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Abidin dengan NIM 3190408 dari kelas TI 19B2. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen Pak Panarziamudin. Di sini saya sudah membuat database. Dalamnya ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel item, transaksi detail, transaksi tipe, user, dan log item. Nah, untuk log item ini nanti saya jelaskan karena ini berhubungan dengan trigger. Untuk user ini kita buat untuk menampung nilai-nilai dari untuk login. Ini desainnya seperti ini. Coba mana ini? Belum muncul. Nah, ini dari tabel ada ID item, kemudian ada tabel transaksi tipe, transaksi, kemudian transaksi detail. Ini ID item sebagai primary key-nya, kemudian dia berrelasi ke ini, ke transaksi detail sebagai foreign key. Itu pun juga pada tabel transaksi, dia ini ID transaksi sebagai ID primer, kemudian ID transaksi tip dia sebagai foreign key, jadi ID transaksi tipe. Selanjutnya ID transaksi detail, ini ID sebagai ID-nya. Kemudian ada tabel user, ada ID user, username, email, password, dan tanggal. Dan ada log item, ini trigger, nanti kita jelaskan ya satu. Oke, kita langsung ke browsernya. Oke, nih sini saya udah membuat sudah registrasi. Ini bisa langsung masuk ke tampilan data kita. Nah, coba kita registrasi ulang. Dari mana kok? Coba. Wes. Ini kita coba registrasi ulang. Misalkan kita namakan, beri nama Jihan Zainal Abidin. Emailnya jihan@gmail, yang ini kita yang ini dah. Kemudian passwordnya jihan07. Registrasi. Oke. Nah, kita gimana? Passwordnya jihan07. Kasih. Oke, langsung masuk. Nah, ini tampilan pada sistem yang saya buat sederhana. Sini ada tabel item, kemudian transaksi tipe, tabel transaksi, kemudian ada transaksi detail, nah, tadi
Kemudian sini ada forum untuk mencetak atau ngeprint langsung, terhubung langsung ke printer kalian. Saya coba akan menambahkan data pada tabel item. Nah, ini tampilan tambah datanya. Tambah misalkan kodenya OP atau enggak, tidak. Kemudian namanya ban dalam, kuantitinya misalkan 50, keterangannya sukses, tambahkan. Oke, ini sudah ditambahkan. Ini ID-nya kenapa 6? Karena saya pernah menghapus ID sebelumnya, jadi karena ini auto increment, jadi melanjutkan ID sebelumnya. Dan kode OP namanya ban dalam, kuantitinya 50, keterangannya sukses. Oke, kita akan coba edit. Misalkan ini jadi ban luar, kuantitinya kita ubah menjadi 70, ini menjadi ongoing, simpan. Oke, berhasil, sudah terubah, teredit. Kemudian transaksi tipe juga sama seperti yang tadi. Coba tambah data, dan kodenya OP, name-nya, bayaran tipenya itu kredit misalkan, kita tambahkan. Nah, tambahkan juga, misalkan kita akan ubah menjadi cash. Nah, ini oke, berhasil. Transaksi juga hampir sama sih konsepnya, beri CROD yang lain. Oh iya, ini saya akan sedikit menambahkan riwayat transaksi. Nah, ketika kita akan menambah ini transaksi, misalkan transaksinya 6, samakan saja. Oh, tanggalnya misalkan berapa sekarang, 11 mungkin. Nah, sukses. Oke, tambahin. Berhasil ditambahkan. Edit juga bisa, misalkan ini gagal. Nah, di sini tabel transaksi saya rubah, sedikit menambahkan untuk melihat riwayatnya, riwayat transaksi. Nah, ini pada tanggal sekian, ya, kode transaksinya, ID transaksinya nomor 6 sama juga. Kemudian kita transaksi detail, sama juga, cuman saya tidak menambahkan untuk tangan atau aksi untuk mengedit ataupun menghapus pada tabel transaksi detail. Kodenya misalkan 100 lah, misalkan. Kemudian tekan yang sukses. Oke, tambah, ya, berhasil, tambahkan. Kemudian di sini ada link untuk mencetak, kita coba bisa atau tidak. Langsung terhubung dengan printer kalian.
coba mana ini. Masih memuat bertinjau. Oke, mana ini? Coba kita ulang. Detail dan kita cetak. Nah, berhasil ini siap untuk dicetak. Akan kita ubah jadi kotak. Ya, lama lagi. Nah, ini bisa tinggal cetak aja sih, tinggal klik cetak ini dia langsung ngeprint. Oke, kita buka codingannya. Pertama, kita double window dulu. Kita ke login. Kemana ini koleksi? Mohon maaf ini karena mungkin kita refresh dulu. Sini item. Nah, kita coba logout dulu. Di sini kita mulai. Codingannya mana ini? Pertama kita untuk mengkoneksikan terlebih dahulu dari server menuju browser kita. Pertama kita tulis variabel, ada variabel host, user, password, dan database. Saya menggunakan localhost, kemudian usernya root, passwordnya saya kosongkan, kemudian database-nya namanya tadi nama saya dengan name saya di belakangnya. Kemudian kita koneksikan dengan menuliskan mysqli atau mysql improvement connect, koneksikan ini nih variabel yang di sini. Nah, jika kita gagal untuk mengkoneksikan, maka dia akan muncul tulisan seperti ini, gagal tersambung ke MySQL. Kemudian kita login sini. Nah, di sini ada tabel item, saya namain index. Biasa membuat struktur HTML terlebih dahulu. Nah, ini kemudian ada link untuk tambah data. Dia wrap, kemudian dia akan arahkan menuju form add.php.
Nah, tambah data, kita buat tabelnya, ID, ada kode, name, quantity, keterangan dan aksinya. Nah, di sini kita besar. Nah, di sini kita akan mengkoneksikan dengan PHP-nya. Dia include koneksi untuk mengkoneksikan data kita ke browser. Kemudian ada variabel SQL. SQL-nya untuk membuka biasa select from items, dia untuk melihat semua tabel yang berada pada item. Kemudian kita koneksikan query-nya seperti ini. Nah, ini di sini. Kemudian ini ada tabel aksinya, ID item ya benar, untuk melakukan aksi edit dan delete. Di sini ini scriptnya, ref edit.php. Kemudian datanya, ID-nya apa, ID bukan ID, misalkan di sininya untuk ini menyesuaikan sebagai auto primary key, maksud saya. ID item sama dengan row-nya ID item. Kemudian sininya edit perintahnya, kan delete sama itu juga. Kemudian yang bukan mana nih, yang seleksi detail juga sama, tipe juga sama, hampir sama dengan yang indeks tadi. Oh iya, saya lupa tadi tuh untuk authentication, apalah itu maksudnya, biar dia pas login itu ini Nah, ini kita mulai dengan session start. Session itu apa? Session itu variabel yang disimpan sementara pada browser, di mana PHP akan mengambil nilai tersebut. Meskipun kita akan membuka halaman lain. Untuk memulai login kita pakai session start, untuk memulai logoutnya kita destroy. Scriptnya seperti ini. If session username, nah kita akan mengambil username yang tadi saya sudah daftarkan registrasi, kemudian header. Nah, ini akan langsung ditujukan pada login PHP. Kemudian exit. Scriptnya mudah, simple. Yang tadi registrasi belum saya jelaskan. Ini sama, buka strukturnya. Nah, kita akan ngeset pertama require koneksi .php. Kemudian kita set request username, variable username script slashes. Nah, untuk request username real escape string koneksi. Saya ini copy paste yang dari Panaja berikan pada contoh pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kemudian datanya ini pada tanggal sekian, kayak tahun, bulan, hari, dan query-nya query SQL ini insert into user. Jadi tadi ada tabel user, ada beberapa field, nama, ada user name, password, email.
besar aja biasa. Nah, email dan transaksi tanggalnya berapa, nilainya kita ambil dari variabel name. Kemudian ini menggunakan password MD5. Kita coba bukan MD5, berarti kita coba lihat ininya aja. Kita ke user, jadi MD5 itu untuk mengekskripsi. Misalkan kita menggunakan password 123, nah di sini terbacanya bukan 123, cuman jadi suatu yang seperti ini nih. Nah, tadi kan saya coba menuliskan username-nya General Abidin dengan password Jihan07. Nah, passwordnya akan berubah menjadi seperti ini. Yang maksud MD5 itu seperti ini. Transaksinya tuh tanggal sekian, jam sekian. Oke, kita balik lagi ke codingan. Untuk menambah data, bisa mengkoneksikan include once, koneksi set, kemudian kita tulis variabel ID untuk ngepost data dari ID item, kode, variabel name, variabel titik, kemudian ini query-nya insert into item. Ini query dasar yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita implementasikan pada ini untuk mengkoneksikan pada browser. Nah, insert into items, ID-nya ID item, kode, name, quantity, keterangan. Ini bisa saja panjang ke sana, cuman saya bikin 2 baris. Nah, perhatian untuk menambah 2 baris ini, kita sebelum sama dengan kita tambahkan titik terlebih dahulu. Ini perintah dari sananya. Kemudian nilainya, nilai ID, kode, name, quantity, dan keterangan. Kemudian kita akan lokasikan langsung ke indeks PHP setelah ditambahkan. Nah, ini tambah datanya, tabelnya. Linknya akan langsung menuju ke indeks jika kita klik ada go to home. Tambah data, function, isinya tambah, PHP metodenya post. Nah, ini kode input, tipenya teks, namanya kode, name, input teks, namanya name, sama aja seperti itu. Kemudian kita submit, tipenya submit, namanya submit, nilainya add, seperti itu. Kemudian kita delete. Nah, ini saya menyatukan semua ini query untuk delete dalam satu file. Include once, koneksikan biasa untuk mengulang for each. Kemudian get sebagai kunci nilai, kemudian value, switch key, case ID item, ID-nya sama dengan get, kemudian ID item, SQL-nya delete from items where ID item dengan variable ID. Kemudian hasilnya result, kita konekkan query-nya, koneksi dari SQL, kemudian break. Yang lainnya juga sama seperti itu. Kita coba belum testing untuk delete-nya. Kita coba untuk delete item pada ID nomor 6. Oke, berhasil. Tabel transaksi juga kita hapus satu-satu. Saya lupa mengedit transaksi tipe, kodenya ini. Nah, ini udah terhapus.
juga udah oke, karena ini saling berelasi. Mungkin cukup sekian yang saya bisa presentasikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan modifikasi sedemikian rupa agar tampilannya lebih responsif. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf, sebelum saya tutup, ini ada trigger yang belum saya jelaskan. Membuat trigger itu seperti apa. Kita pertama biasa masuk ke directory kita, kemudian kita menggunakan database yang kita gunakan tadi, source table-nya. Nah, kita akan mencoba membuat trigger pada tabel item. Nah, describe-nya item ini seperti ini, ada ID item sebagai primary key, kode, tipe datanya varchar, name juga varchar, quantity integer, keterangan teks. Nah, ini udah ada datanya ya, dan kita langsung aja membuat tabel log itemnya. Create tabel log item, kemudian ID log, tipe datanya integer, auto increment, kemudian kita bungkan lagi nih, ini harus sesuai dengan ID pada tabel yang kita tuju. Ini karena saya di sini akan mencoba membuat trigger pada tabel item. Tadi sini ID-nya item sebagai primary key-nya, kita tulis lagi. Kemudian saya akan coba merubah quantity lama. Nah, ini quantity lamanya sudah ada varchar, quantity baru, waktu, kemudian kita jadikan primary key di ID log. Nah, kemudian delimiter, kita ubah dulu delimiter yang sebelumnya menggunakan perintah titik koma di akhir perintah tersebut, kita ubah dulu menjadi slash. Kemudian create trigger update quantity item, sekarang mengupdate quantity pada tabel item. Kemudian ini eventnya before update on items, artinya trigger akan dijalankan sebelum update pada tabel item. Kemudian for each row, kita mulai bikin dan masukkan data insert into log item, set ID item, ini ID item pada tabel items, kemudian ini all ID item, all ID yang lama, kemudian quantity lama, kemudian all quantity, kemudian quantity baru, new quantity, kemudian waktunya now, lalu end, backslash lagi. Nah, kita ubah dulu delimiternya jadi titik koma lagi. Kemudian akan saya coba update items. Nah, update item, set quantity, fill quantity ini akan mencoba pertamanya menjadi 150 pada ID item yang pertama. Ini kan ada awalnya 200. Oke, berhasil. Kemudian kita lihat select from log items, ID lognya 1, ID itemnya 1, quantity lamanya 200 nih, kemudian quantity barunya 150 tanggal sekian. Nah, kita coba buka lagi. Oke, berhasil. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.